Shalom buat sahabat kami, keluarga kami dimanapun saat ini berada. Saatnya lagi kita masuk dalam mesbah keluarga dan pembacaan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian kita, Aku hendak bermazmur bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita angkat sekali lagi ya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Benar Tuhan, hati kami bersuka oleh karena-Mu, dan hati kami selalu ingin bermazmur bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucap syukur hadirat Tuhan yang Maha Kudus, karena kami tahu begitu besar kasih Tuhan menyertai kami. Perlindungan Tuhan turun atas kami, atas kehidupan kami, atas kehidupan semua sahabat dan keluarga kami dimanapun saat ini berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam mesbah keluarga ini ya Bapa, dan pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberikan pencerahan, pengertian bagi setiap kami ya Bapa, untuk dapat mengerti firman yang kami baca, untuk dapat memahaminya ya Bapa.
Kiranya Tuhan yang selalu memampukan kami untuk dapat hidup seturut dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi rema di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di atas semuanya ampunkan segala pelanggaran, salah dan dosa kami, agar senantiasa kami tetap layak menjadi anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penerus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita untuk pembacaan pertama. Kita sampai pada Keluaran 38 ya. Keluaran 38, kita membaca 5 ayat untuk satu orang. Membuat mezbah korban bakaran. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu, dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan perbaraan-perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnyalah untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, di bawah jalur, yakni jala-jala tembaga di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan tembaga. Dan dimasukkannya kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Membuat bejana pembasuhan. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Membuat pelataran. Dibuatnyalah pelataran itu pada sebelah selatan. Layar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya. Ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 atas tiang itu dari alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah utara 100 hasta. Ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah barat layar 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu, dan kaitan-kaitan tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. Dan pada sebelah timur 50 hasta, yakni layar 15 hasta untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu, sebelah menyebelah pintu gerbang pelataran itu, ada layar 15 hasta dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Segala layar yang mengelilingi pelataran adalah dari lenan halus yang dipintal benangnya. Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Juga salut kepalanya dari perak. Dihubungkanlah dengan penyambung-penyambung dari perak segala tiang-tiang pelataran itu. Tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. 20 hasta panjangnya, tetapi tingginya yang juga lebar kain itu adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. Keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitannya dari perak, dan juga salut kepalanya
serta penyambung-penyambungnya dari perak. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu sekelilingnya adalah dari tembaga. Biaya untuk mendirikan kemah suci. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci, tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. Bajalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab anak Ahisamak dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kirmiji, dan dari lenan halus. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 sikal ditimbang menurut sikal kudus. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1775 sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sebeka orang, yaitu setengah sikal, ditimbang menurut sikal kudus untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta, jadi 1 talenta untuk 1 alas. Dari yang 1775 sikal itu dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu dan disalutnya kepada tiang itu dan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. Tempat dari tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan 2.400 sikal. Daripadanya dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mezbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mezbah itu, alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci dan segala patok pelataran sekelilingnya. Sampai di sini. Selanjutnya kita buka untuk perjanjian baru. Kita sampai kepada Yohanes 20, yaitu kebangkitan Yesus. Kita membacanya 5 ayat juga untuk 1 orang. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit
dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya. Amin. Terpujilah Tuhan.
Kita telah membaca satu pasal dari Perjanjian Lama, yaitu tentang pembuatan apa tadi? Mezbah korban bakaran. Ya, mezbah korban bakaran dan segala aturan-aturannya dibuat oleh bangsa Israel, membuat mezbah korban bakaran, membuat bejana pembasuhan, membuat pelataran, dan mereka memperinci membuat perincian tentang biaya untuk membuat segala peralatan kemah suci. Inilah yang kita lihat di sini, sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat dari berbagai barang yang mahal, dari emas, dari perak, dari tembaga. Semua itu dibuat untuk perlengkapan pembangunan kemah suci yang boleh diangkat kemana mereka berjalan. Ya, itu menunjukkan bahwa setiap dimanapun mereka berada, bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka. Karena kemah suci itu adalah lambang kehadiran Allah, di mana Allah bertemu dengan Musa, dan melalui Musa Allah berbicara kepada bangsa Israel. Ya. Dan kita melihat pada Yohanes pasal 21, kita sampai kepada kebangkitan Tuhan Yesus, ya, pasal 20. Dan besok terakhir, kalau ada kesempatan, kita akan membaca pasal terakhir dari kitab Yohanes, yaitu pasal 21. Di dalam kita membaca kitab suci Alkitab pada malam hari ini, kita melihat bagaimana murid-murid Yesus merasa khawatir dan bingung dan takut ketika melihat kuburan Yesus telah kosong. Ya, mereka lupa akan perkataan Yesus pada hari-hari masa terakhir Yesus bersama mereka. Yesus sudah berkata bahwa Yesus akan mengalami kematian dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan apa yang diucapkan oleh Yesus ketika bertemu dengan murid-murid tadi? Sejahtera. Iya. Kata damai sejahtera bagi kamu. Ada beberapa kali Yesus ucapkan itu perkataan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Ada beberapa kali Yesus mengucapkan kata damai sejahtera. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera di sini? Ya. Apa yang dimaksud dengan kata damai sejahtera di sini? Dengan terlaksananya semua rancangan Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu dalam kelahirannya dan kematiannya dan kebangkitannya dan akan naik ke surga, itu menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus digenapi, yaitu bahwa di dalam kehadiran Yesus di bumi itu membawa perdamaian antara siapa? Perdamaian antara manusia dengan Allah. Oleh karena Yesus sudah menggenapi penebusan itu melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitannya, maka sudah genaplah apa yang Tuhan rancangkan dalam diri Yesus, bahwa Yesus membawa perdamaian antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu sudah genaplah, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus seharusnya, murid-murid Yesus seharusnya ada di dalam damai
sejahtera ya ada di dalam damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu adalah hak orang percaya yang diterima di dalam diri Yesus Kristus. Damai sejahtera itu bukan hanya sekedar hak, tetapi juga tanggung jawab. Karena berita yang dibawa oleh Yesus ke dunia adalah berita damai sejahtera. Ketika malaikat-malaikat berjumpa dengan para gembala memberitakan tentang kelahiran Yesus, apa yang diucapkan malaikat itu kepada para gembala? Damai sejahtera bagimu. Dan perkataan itu kembali diulang oleh Yesus ketika dia bangkit dari kematian dan berjumpa pertama kali dengan murid-murid. Yang diucapkannya adalah sama, damai sejahtera bagimu. Berarti setiap orang yang menerima salam damai sejahtera dari Yesus itu seharusnya dan wajib mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Dan bagaimana kita membawa dan memberitakan damai sejahtera itu bagi orang lain jikalau kita belum mengalami damai sejahtera di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi dan keluarga kita ya. Jadi berita damai sejahtera itu sudah menjadi hak kita dan tanggung jawab kita di antara seluruh anggota keluarga. Dan damai sejahtera itu kita bagikan di antara kita sesama anggota keluarga. Dan sesudah keluarga kita mengalami damai sejahtera itu dan kita harus bertanggung jawab untuk membawa berita damai sejahtera itu yang terima dari Allah keluar, kita bawa keluar dari keluarga kita. Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab orang-orang percaya mengalami damai sejahtera dalam dirinya. Bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Yesus dan mengalami damai sejahtera dalam dirinya. Jadi damai sejahtera itu masalah hati nurani kita ya. Bukan tergantung kepada situasi dan keadaan ya, bukan. Tetapi hati kita, bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu mempengaruhi dan merubah pola pikir, cara pandang dan hati kita ya. Dan damai itu harus kita bawa. Dan setiap kita bertemu dan berkomunikasi dengan setiap orang harus memancarkan damai dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Kristus Yesus memerintah di dalam hatimu. Itu yang memerintah kita, damai sejahtera daripada Yesus Kristus. Karena Yesus juga mengajar di dalam pengajarannya ketika Yesus berkhotbah di bukit, apa yang salah satu diucapkan oleh Yesus di dalam ucapan bahagia, berbahagialah orang yang membawa damai karena dia akan disebut sebagai anak-anak Allah ya. Jadi status sebagai anak-anak Allah itu selalu membawa damai bagi dirinya dan berdamai dengan Allah, membawa damai dan berdamai sesama anggota keluarga, membawa damai dan berdamai bagi setiap orang ya. Itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi damai sejahtera itu bukan sekedar hak yang kita terima dari Tuhan, juga menjadi tanggung jawab. Jadi sekaligus dia antara hak dan tanggung jawab di dalam arti damai sejahtera yang setelah kita terima daripada Yesus bagi orang yang percaya kepada Yesus, bagi murid-murid Yesus. Amin. Sudah Amin. Ada damai sejahtera Amin. Dalam hati ya, mulai dari hati ya. Bagaimana Taro dan Lionel selalu berdamai bukan saling berantem ya kan. Ya, amin ya, itu maksudnya. Jadi damai sejahtera bagimu yang diucapkan Yesus ketika dia pertama kali bertemu dengan murid-murid pada saat setelah kebangkitannya itu memiliki makna yang begitu dalam bagi orang-orang percaya, karena itu adalah salam Kristen ya. Salam Kristen, damai sejahtera bagimu. Dan setiap kita akan membangun suatu komunikasi
selalu kita memancarkan damai sejahtera bagi sesama kita. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan. Dengan apa yang kita terima pada malam hari ini akan memberikan suatu pandangan yang baru, memberikan satu pengertian yang begitu dalam tugas dan hak dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melalui firman-Nya dan kuasa Roh Kudus memateraikannya dalam hati kita dan memampukannya kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita angkat pujian kita lagi, yaitu Dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita angkat sekali lagi. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Yesus dan juga Roh Kudus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami dan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berterima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan untuk berkumpul di rumah ini ya Tuhan, untuk mengadakan mesbah keluarga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau membantu kami agar dalam kehidupan kami sehari-hari kami dapat beraktivitas dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja dan hidup sesuai dengan firman-Mu saja Tuhan. Ya Bapa, kami juga tadi telah membaca mengenai kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau mau menghapuskan segala dosa kami ya Tuhan, dengan Engkau sendiri turun ke dunia ini ya Tuhan, berupa mengambil wujud manusia dan mati di kayu salib itu untuk menembus dosa kami. Kami berterima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk rumah tangga ini ya Tuhan, untuk kedua orang tua kami khususnya Tuhan. Kiranya Engkau
menjauhkan mereka dari mara bahaya, maksud orang jahat, kuasa setan iblis, dan juga dari segala penyakit ya Tuhan, terutama juga virus corona. Bentenglah mereka dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas segalanya Bapa. Ya Bapa, kiranya Kau memberikan mereka kesehatan, umur panjang, dan juga rezeki, dan juga kesabaran, ketabahan untuk mengajarkan dan mendidik kami anak-anak mereka yang masih tinggal di rumah ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Kau juga memberkati kami semua anak-anak papi dan mami. Kiranya Kau memberkati kami yang masih berada pada fase pendidikan kami ya Bapa. Kau berikanlah kiranya kami kepintaran dalam pendidikan kami, agar kelak kami dapat menjadi orang-orang yang sukses ya Tuhan, yang bisa membanggakan kedua orang tua kami, dan juga bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia ya Tuhan, bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia dan masyarakat, dan dapat mengenalkan nama-Mu kepada orang yang belum mengenal-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kiranya Kau juga memberkati Kak Dian dan Bang Ariel serta keluarga mereka. Engkau juga memberkati Kak Tania dan Bang Andre serta keluarga mereka ya Bapa. Engkau juga memberkati keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang jauh maupun yang dekat ya Tuhan, yang berada di luar kota Medan maupun di dalam kota Medan. Kiranya Kau satukanlah kami semua dalam kasih-Mu ya Bapa. Jauhkanlah kami semua dari mara bahaya, maksud orang jahat, kuasa setan iblis, dan juga dari segala penyakit ya Tuhan, terutama virus corona. Berikanlah kami kesehatan, umur panjang, dan juga rezeki ya Tuhan. Ya Bapa, telah berbulan-bulan ya Bapa virus corona telah melanda di dunia ini ya Bapa, terutama negara Indonesia yang tercinta ini ya Tuhan. Karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar cepat Engkau akhiri pandemi corona ini ya Tuhan, agar kembali kami melakukan aktivitas kami dan kegiatan kami kembali seperti pada biasanya Bapa. Ya Bapa, bagi tenaga-tenaga medis ya Tuhan, Engkau berikanlah kekuatan dan kesehatan ya Tuhan dalam menghadapi pandemi virus corona ini ya Tuhan. Ya Bapa, bagi pasien-pasien yang terkena COVID ya Tuhan, Engkau jamah tubuhnya, Engkau sembuhkanlah ia dari penyakit ini ya Tuhan. Ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang terkena penyakit ya Tuhan, apapun itu penyakitnya, Engkau sembuhkanlah mereka semua dari obat yang mereka minum ya Tuhan. Ya Bapa, bagi pemerintahnya Tuhan, presiden dan jajarannya Tuhan, Engkau berikanlah kepintaran dan kebijakan dalam menghadapi pandemi virus corona ini Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami panjatkan dari keluarga ini, dari rumah ini, ke hadapan-Mu di tahta-Mu, surga-Mu yang mulia Tuhan. Pandanglah kami dari surga-Mu yang mulia, dan dengarkanlah seruan dan permohonan kami Bapa. Karena kami mengenal Engkau adalah Allah yang penuh kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kehidupan kami Bapa, yang penuh kasih pada kami. Terimalah doa-doa kami dan permohonan kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pemimpin kami dalam mengelola kekayaan bumi Indonesia Tuhan, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia Bapa. Kau juga mengisahkan kelompok-kelompok tertentu yang ingin menguasai kekayaan bangsa Indonesia untuk kelompok tertentu dan keluarga mereka Tuhan, dan selalu berusaha untuk membuat suatu isu-isu yang menghalangi pekerjaan pemimpin dan pemerintahan. Engkau insafkan. Kau juga Tuhan mengisafkan orang-orang yang terikat roh agamawi Bapa, yang membuat isu-isu sara perpecahan dan kekerasan di dalam menyampaikan keinginan mereka Tuhan. Kiranya kesatuan dan persatuan terjadi di tengah-tengah bangsa ini Bapa. Kiranya Bapa, kami mengalami kenyamanan dan ketenangan dalam melaksanakan ibadah kami di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Dan kami juga bukan secara kebetulan Kau tempatkan di tengah-tengah bangsa ini Bapa, karena Kau Bapa mempunyai rencana dan tujuan bagi kami pribadi lepas pribadi, untuk dapat menyuarakan suara perdamaian di tengah-tengah bangsa ini melalui kuasa yang Kau berikan bagi orang-orang yang telah Kau pilih Tuhan. Bapa, kiranya juga Engkau memberkati seluruh rakyat Indonesia Tuhan yang terkena imbas COVID Tuhan, dalam menjalankan perusahaan, dalam
pelayanan kesehatan dan sosial masyarakat Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan, biarlah pemulihan terjadi di tengah-tengah bangsa kami Bapa, sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera dan sukacita oleh karena kasih dan kuasa-Mu kerja di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami yang kena PHK Tuhan. Berkatilah mereka, berikan solusi yang terbaik untuk segala kecukupan di dalam meneruskan segala aktivitas dalam ekonomi keluarga dan kesehatan. Bapa, kami juga berdoa buat gereja Tuhan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, denominasi apapun Tuhan dia. Engkau adalah kepala gereja. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kesatuan hati boleh terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan, dan gereja Tuhan boleh bersaksi, dan Kau pakai sebagai alat kemuliaan di tangan-Mu untuk menyaksikan kuasa, kasih dan kebaikan Tuhan dan rencana Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan kerajaan Tuhan boleh turun atas dunia ini untuk menunjukkan akan kasih dan kebaikan-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat GBKP secara sinodal, mulai dari tingkat moderamen, klasis dan rumbun, dan sektor kami Tuhan Gereja 1. Biarlah Tuhan memberkati seluruh para hamba-hamba Tuhan, pendeta, petua, diaken, dan seluruh pengerja-pengerja yang ada di tengah-tengah gereja Tuhan. Pemulihan terjadi bagi umat Tuhan, pertobatan terjadi bagi umat Tuhan, sehingga apa yang Kau rencanakan dan apa yang Kau kerjakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui gereja Tuhan boleh terlaksana sesuai dengan rancangan-Mu saja Bapa. Hamba juga berdoa buat keluarga ini, berkatilah Bapak kami, berikanlah kesehatan dan umur yang panjang kepadanya Tuhan, sebagai imam di tengah-tengah keluarga kami. Bapa, hamba juga berdoa buat anak-anak hamba-Mu yang sudah berkeluarga. Bapa, kiranya Kau menjaga dan melindungi rumah tangga hamba-Mu Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka Bapa, jauhkan dari segala gangguan dan segala hal-hal yang membuat rumah tangga anak hamba-Mu terganggu Tuhan. Biarlah kiranya segala harapan dan doa dan permohonan anak dan menantu hamba-Mu boleh Engkau genapi Tuhan, dan Kau berikan sesuai dengan rencana-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau memberkati seluruh keluarga kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah berkat dan kasih dan kemurahan Tuhan turun atas keluarga-keluarga kami dan kerabat-kerabat dan sahabat kami Tuhan. Sebentar kami akan istirahat dan tidur, kiranya Engkau menyertai kami malam ini dan bangun besok pagi dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Kami juga berdoa buat rencana menantu kami yang akan berangkat ke Langsa besok Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu menyertai dan berjumpa dengan anak kami Tania di Langsa dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, Engkau sempurnakan doa dan permohonan kami, karena kami panjatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Terpujilah Tuhan. Saudaraku, malam ini kita boleh bersama-sama melaksanakan mesbah keluarga, dan di dalam mesbah keluarga kita telah bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan melalui nyanyian pujian kita. Biarlah kiranya dari keluarga kita diberitakan tentang damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan, dan melalui doa-doa kita boleh mengalami pemulihan di dalam kehidupan pribadi kita dan keluarga kita. Karena jika keluarga kita kuat, kota kuat, dan negara kita kuat. Terpujilah Tuhan melalui mesbah keluarga kita. Amin.